Ledakan. MERETIH. Sambaran petir setelah sambaran petir jatuh dari langit. Terkadang dua kilatan cahaya akan membungkus satu sama lain seperti ular di langit membentuk sambaran petir. Bahkan seorang pemimpin gerombolan tidak ingin terkena petir yang maha kuasa. Tegangan yang mencengangkan mungkin akan langsung mengubahnya menjadi debu. Sengit, tajam, menghancurkan segalanya. Luo Feng duduk di balkon atap saat dia bergumam sambil menonton dalam diam. Dengan pelatihan teknik Luo Feng beberapa hari terakhir ini, tekniknya akhirnya hampir tidak masuk ke kelas Ruwei. Adapun teknik pedangnya, Luo Feng hanya mampu mengendalikan kekuatan pedangnya. Setelah membunuh lebih dari 10.000 monster, dan menambahkan jumlah kontrol yang sudah dibutuhkan, 9 tahap Thunder Blade, kendali Luo Feng saat ini atas pedangnya sudah jauh di atas Wei Ti dan Wei Qing. Namun, Luo Feng tidak dapat menyelesaikan tahap kedua dari 9 tahap pedang guntur. Dia selalu ingin menyelesaikan tahap kedua. Ketahuilah bahwa instruksi manual ini sangat kuat. Tahap pertama memberi Anda 140% dari kekuatan asli Anda, tetapi tahap kedua memberi Anda 210%. Ini memberi Anda peningkatan 50% penuh dari kekuatan di tahap pertama. Dengan kata lain, seorang prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan seorang panglima perang tingkat pemula. Dan tahap ke-9 dari Nine Stage Thunder Blade adalah 700%, yaitu 7x dari aslinya. Seorang prajurit tingkat lanjut dapat menggunakan kekuatan panglima perang tingkat pemula. Ini adalah kekuatan dari Nine Stage Thunder Blade. Namun, satu-satunya orang yang telah menguasai ke-9 tahap di seluruh dunia adalah pencipta, Dewa Petir. Ya, seperti ini. Luo Feng, yang selalu berlatih teknik pedangnya, menyaksikan kilat di hadapannya. Saat dia melihat, dia menangkap sesuatu di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia segera turun ke lantai 2 untuk mengambil pedang hantunya. Setelah itu, dengan pedang hantunya di tangan, dia mulai berlatih di tengah hujan lebat di atap. Petir di kejauhan mulai mereda. Menurut penjelasan dari instruksi manual, setiap master pedang memiliki konsepsinya sendiri. Menurut gulungan tersebut, Anda harus meningkatkan batas teknik pedang Anda untuk maju dalam 9 tahap pedang guntur. Petir ini, Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya berulang kali di tengah hujan lebat. Siu. Tidak seperti sebelumnya, Luo Feng mencoba menangkap perasaan di hatinya saat berlatih. Perasaan yang dia rasakan saat melihat petir itu. Perasaan cepat, eksplosif, dan sangat ringkas. Pedang Luo Feng menarik cahaya saat menebas. Bus, bus, bus out. Luo Feng mencoba mengikuti perasaan di dalam hatinya untuk melepaskan kekuatan lain dari tubuhnya. Seharusnya seperti ini, tapi, kenapa aku hanya bisa melepaskan tahap pertama dan bukan yang kedua? Hujan turun deras, tetapi Luo Feng benar-benar tenggelam dalam dunia pedangnya sendiri, dia tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan hujan. Dan malam ini, secara mengejutkan Luo Feng tidak menjalani pelatihan energi genetik. Dia terus melepaskan 9 tahap guntur pisau. Namun, melakukan ini berulang kali menyebabkan tubuh Luo Feng menjadi sangat lelah. Tapi Luo Feng tidak mau berhenti. Jadi setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia hanya berhenti sebentar sebelum mengayunkannya lagi. Fajar hari kedua. Hujan sudah lama berhenti dan cahaya redup mulai muncul dari langit di timur. Dinginnya musim dingin sudah cukup jelas saat fajar, tapi Luo Feng, yang benar-benar basah, memeluk pedangnya saat dia duduk di balkon dan mengerutkan kening, hanya apa yang saya lewatkan. Luo Feng sendiri berpikir bahwa dia harus bisa melepaskan tahap kedua. Bahkan bagian dalam tubuhnya sudah mulai melepaskan kekuatan kedua, tapi setiap kali sepertinya akan keluar, itu gagal pada akhirnya. Hanya hilang sedikit. Menitik. Tetesan hujan jatuh tepat ke genangan air di balkon atap. Permukaan air yang tenang beriak dan dengan lembut menyebar ke segala arah. Luo Feng merasakan sesuatu di dalam hatinya. Sebuah ide muncul di benaknya. Adegan yang dia saksikan dengan sambaran petir yang merusak, itu sangat tajam. Namun, riak yang disebabkan oleh tetesan hujan sangat lembut. Tidak lama lagi, tingkat kebugaran tubuh Anda sangat tinggi. Tahap ke-9 ada untuk memberi Anda kekuatan eksplosif 7 kali lebih besar dari Anda sendiri. Namun, jika Anda terus mendorong hingga batas itu, bagaimana mungkin tubuh Anda dapat menahannya? Luo Feng dengan penuh semangat berdiri dan, dengan pedang hantunya di tangan, langsung menebas area di depannya.
Bilahnya bergerak relatif cepat dalam gerakan pertamanya. Namun, tambahkan kekuatan lain secara instan. Dan satu lagi, tambahkan dua di antaranya secara berurutan. Bilahnya menebas udara. RUMBLE gelombang, terdengar suara. Lengan kanan Luo Feng, untuk sesaat, pada dasarnya sedikit menonjol, jelas menjadi lebih besar dari kirinya. Persis seperti itu, Luo Feng mencabut pedangnya dan memiliki senyum gembira di wajahnya. Sama seperti permukaan air yang halus dan lembut, bagian terdalam dari otot tubuhnya secara alami menghubungkan kedua kekuatan tersebut. Dan kedua kekuatan ini langsung meningkatkan kecepatan pedang hantu ke ketinggian yang menakjubkan, seperti kilat. Tahap kedua dari Nine Stage Thunderblade, akhirnya selesai. Hanya dengan teknik pedangnya, Luo Feng mampu mencapai kekuatan Panglima Perang tingkat rendah. Menambahkan teknik kelas Ruwei ke dalamnya, bahkan seorang Panglima Perang level rendah biasa tidak akan cocok untuknya. Dalam kegembiraan yang luar biasa, Luo Feng berlari menuruni tangga dan segera memesan sarapan melalui telepon. Dia dengan gembira dan riang menyelesaikan sarapannya dan bersiap untuk menjalani pelatihan energi genetik. Tidak benar, pedang saya memang menjadi lebih kuat, tapi hanya memiliki kekuatan kasar. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan segera mengambil pedang hantunya lagi. Saya sangat mampu mengendalikannya dengan tepat ketika saya menggunakan dua kekuatan. Dengan begitu, saya bisa membuat pedang saya tidak bisa diprediksi. Luo Feng mulai mengayunkan pedangnya di aula pelatihan. Karena dia menggunakan kekuatannya dua kali lagi, pedang Luo Feng berubah dua kali lagi. Inilah perbedaan antara seseorang yang berlatih di 9 tahap pedang guntur dan orang biasa. HU gelombang, bilahnya aneh dan tidak menentu. Ayunkan, dan lagi. Gambar petir yang jatuh dari langit terus muncul di benak Luo Feng. Dan gambar tetesan air yang menyebabkan riak, ini adalah perasaan yang dia cari setiap kali dia mengayunkan pedangnya. Dia perlu menemukan teknik pedang untuk dirinya sendiri. Nine Stage Thunderblade hanya memberinya teknik untuk meningkatkan kekuatannya. Luo Feng perlu mengalami dan menemukan teknik pedang yang paling cocok untuknya. Dan dia perlu memikirkan teknik yang dapat membuat tubuhnya menahan kekuatan 9 tahap pedang guntur tanpa kekurangan. Tenggelam dalam penciptaan tekniknya, kelelahan otot-ototnya sama sekali tidak memengaruhi kegembiraan Luo Feng. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tekniknya menjadi semakin tidak menentu. Bilahnya bahkan kadang-kadang membuat gelombang kejut ringan dari dua getaran samar yang diterimanya saat menghambur di udara. Luo Feng tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Siu. Bilahnya mengeluarkan cahaya seperti kilat dan seperti kabut. Itu memiliki semacam perasaan yang mirip dengan trans yang berkabut. Tapi dalam sekejap, pedang itu, seperti sambaran petir, menghilang. Apakah itu? Luo Feng akhirnya memiliki senyum di wajahnya. Saat dia dengan santai mengayunkan pedangnya, otot-otot tubuhnya menjadi rileks. Dia kemudian akan langsung mengerahkan kekuatan dan kemudian kembali ke keadaan santai. Mengubah keadaan seperti ini berulang kali akan memungkinkan Luo Feng untuk dapat bertarung lebih lama dalam pertempuran. Menurut instruksi manual, saya akhirnya bisa melewati bagian dasar dan memulai bagian konsepsi. Saya baru saja menyentuh perbatasan sekalipun. Luo Feng sangat senang. Apa yang harus saya sebut teknik saya? Karena saya mendapat inspirasi untuk teknik ini dari melihat kilat, saya akan menyebutnya petir. Luo Feng akhirnya memiliki tekniknya sendiri. Meskipun teknik pedangku, petir, baru saja dibuat, aku akan terus meningkatkannya di masa depan, kata Luo Feng dalam hati. Dia menunduk dan melihat jam komunikasi taktisnya. Sudah jam 2 siang. Dari tadi malam sampai sekarang, dia menghabiskan hampir 20 jam untuk berlatih teknik pedangnya. Hanya dalam beberapa hari, regu palu api akan berkumpul. Teknik saya dan teknik pedang saya telah meningkat, jadi saya akan kembali dan beristirahat selama beberapa hari. Luo Feng sedang dalam suasana hati yang gembira. Setelah makan siang, dia mengumpulkan barang-barangnya dan naik kereta menuju kota Jiangnan dari pangkalan pemasok. Sekitar 50 hari pelatihan dan membunuh lebih dari 10.000 monster memungkinkan teknik dan teknik pedang Luo Feng mencapai ketinggian baru. Dan teknik pedang yang dia ciptakan, Thunderbolt, akhirnya terbentuk hari ini. Meski sederhana dan polos, dia menciptakannya ketika dia baru berusia 18 tahun. Tidak ada yang bisa mengatakan level seperti apa yang bisa dicapai oleh teknik pedang, Thunderbolt.
Sektor Mingyue Kota Yangzhou, rumah Luo Feng. Di lobi, Luo Feng saat ini sedang makan malam dengan riang bersama orang tua dan saudara laki-lakinya. Luo Feng hanya tinggal di alam liar selama 7 atau 8 hari pertama kali dia pergi. Namun, kali ini dia pergi hampir 2 bulan. Meskipun mereka tetap berhubungan melalui telepon, kegembiraan benar-benar bertemu dengan cara Luo Feng melebihi berbicara melalui telepon. Setelah makan malam, kamar Luo Hua. Luo Hua, apa yang kamu tulis? Luo Feng tertawa saat bertanya setelah melihat dokumen kata di laptop saudaranya dengan banyak kata di dalamnya. Meninjau kerugian di saham bulan lalu dan memperbaiki teori saya di pasar saham, tertawa Luo Hua saat dia menjawab, saudaraku, teori utama saya ini sebenarnya membutuhkan beberapa bulan untuk dibangun. Namun, untuk menyelesaikannya akan memakan waktu lebih lama dari itu. Luo Feng tertawa, Luo Hua, jangan beritahu aku tentang ini. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Oh ya, bagaimana stoknya selama 3 bulan terakhir ini? Petik 2 titik. Mereka tidak bagus, penurunan besar 10%. Namun, saham yang saya pilih dihitung sebagai saham berkualitas, jadi dengan beberapa manipulasi, saya dapat memperoleh sekitar 50% dalam 3 bulan terakhir, kata Luo Hua dengan wajah percaya diri. Setelah melihat itu, Luo Feng juga tersenyum. Sebenarnya Luo Feng juga sedikit meneliti tentang saham di internet. Saat ini, pasar saham sudah sepenuhnya mengglobal. Namun, situasi di tiap daerah berbeda. Pasar saham bisa runtuh seluruhnya dan beberapa daerah bisa mengalami inflasi. Beberapa tempat bisa diserang monster dan mengalami deflasi yang mencengangkan. Dalam situasi acak ini, sangat sulit untuk memperdagangkan saham. Oh, dengan kata lain, Anda mendapat 10 juta. Kata Luo Feng dengan nada terkejut. Karena Luo Feng mendapat banyak dari pemburu 3 bulan lalu, dia meminjamkan 20 juta kepada saudaranya. Meskipun dia percaya pada saudaranya, akan terlalu berisiko untuk meminjamkannya terlalu banyak uang. Cukup bagus. Luo Feng mengeluarkan ponselnya, dengan cepat memasuki bank internet, dan melakukan transaksi. Berbunyi. Luo Hua mengeluarkan ponselnya dan terkejut. Dia menerima pesan yang mengatakan bahwa saldonya telah berubah, kartu Anda yang diakhiri dengan 3206 telah meningkat sebesar 50 juta pada tanggal 11/30 pukul 21.51. Saudaraku, 50 juta. Kata Luo Hua karena terkejut saat dia melihat ke arah saudaranya Luo Feng, 50 juta bukanlah angka kecil. Saat ini, dolar China cukup berharga. Nilai tukar antara dolar bumi hanya sekitar 3,5. Bahkan bagi banyak pengusaha dan pedagang Cina yang kaya, membuat mereka menarik 50 juta tidaklah terlalu realistis. Luo Hua, teruslah bekerja, aku yakin kamu bisa, tertawa Luo Feng. Mata Luo Hua berkedip dan dia mengangguk dengan serius. Mengontrol uang dalam jumlah besar saat dia memasuki pasar saham memberi Luo Hua rasa pencapaian. Untuk orang cacat seperti dia telah menjadikan pasar saham sebagai karirnya sejak lama. Dia telah bermain melalui semua jenis saham sejak beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya yakin dengan apa yang dia lakukan. Bisa dibilang, dia sudah memiliki pondasi seorang master. Namun, bahkan seorang master pun bisa gagal di pasar saham. Karena itu, ada banyak tekanan psikologis. Jangan begadang, kata Luo Feng sambil tertawa dan turun. 50 juta, Luo Feng tidak terlalu keberatan. Pelatihannya dalam 2 bulan terakhir telah menghasilkan lebih dari 80 juta. Jumlah uang yang dia hasilkan sangat mengagumkan bagi banyak petarung, tapi sayangnya, mereka tidak bisa mempelajari metode Luo Feng. Luo Feng adalah seorang pembaca roh. Dan jika Luo Feng benar-benar ingin menghasilkan uang, dia bisa menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membunuh monster tingkat komandan dalam jumlah besar. Tadi malam ada badai, tapi malam ini, bintang-bintang bersinar terang. Cahaya bintang bersinar melalui kaca di aula pelatihan lantai 2. Luo Feng mengayunkan pedang hantunya berulang-ulang pada frekuensi yang sangat tinggi. Dan setiap kali dia mengayunkan pedangnya, dia mendorong dirinya hingga batasnya untuk melepaskan 9 tahap guntur pisau, dan karena dia berlatih keras selama 20 jam berturut-turut di pangkalan pemasok, mengayunkan pedangnya pada frekuensi yang sangat tinggi akan melelahkan, dia keluar hanya dalam 30 menit. Setelah itu, Luo Feng akan menjalani pelatihan teknik Daoyin, 9 tahap Hun Yuan.
Terakhir, ia akan menjalani pelatihan energi genetik, Wuxin Xiangtian. Cici gelombang-gelombang, Luo Feng, yang sedang menjalani, Wuxin Xiangtian, duduk bersila dan tidak bisa menahan ekspresi gembira. Dia dengan jelas merasakan bahwa semua sel di tubuhnya melahap energi kosmik dengan gila-gilaan. Setelah menyelesaikan tahap pertama dari 9 tahap pedang guntur, tingkat latihanku hampir 2 kali lipat. Dan sekarang, setelah menyelesaikan tahap kedua dari 9 Stage Thunderblade, setiap sel di tubuh saya menjadi lebih lapar dan dapat menyerap lebih banyak energi genetik. Waktu berlalu menit demi menit. Setelah beberapa saat, seolah semua sel di tubuhnya bersendawa dengan gembira, tidak ada yang bisa menyerap lagi dan benar-benar puas. Setelah menyelesaikan tahap pertama, tingkat latihanku menjadi 2 kali lipat. Setelah menyelesaikan tahap kedua, meskipun tingkat pelatihan saya tidak meningkat sebanyak pertama kali, itu masih meningkat sekitar 30%. Luo Feng tercengang. The Nine Stage Thunderblade memang luar biasa dan tak tertandingi. Dengan teknik Daoyin itu, tingkat pelatihannya meningkat lebih tinggi. Saya berlatih dengan getir di rumah selama sebulan dan kemudian berlatih di alam liar selama 2 bulan lagi. Saya bertanya-tanya seberapa besar kekuatan saya meningkat dari 3 bulan terakhir ini, pikir Luo Feng penuh harap. Memang, Luo Feng meningkat pesat setiap hari selama 3 bulan terakhir. Karena dia adalah pembaca roh, kekuatan spiritualnya secara halus membuat tubuhnya lebih kuat. Inilah salah satu alasan mengapa pembaca semangat tumbuh begitu cepat. Juga, Luo Feng sedang berlatih di Nine Stage Thunderblade dan telah bertarung di perbatasan hidup dan mati selama 2 bulan terakhir. Ketiga faktor ini digabungkan telah membuat tingkat pertumbuhan Luo Feng sekitar 5 hingga 6 kali lebih cepat daripada petarung di atas rata-rata. Saya akan menguji sedikit di limit hall besok untuk melihat seberapa kuat saya. Luo Feng ingin melihat hasil dari latihan pahitnya. Fajar, sekitar jam 5 pagi. Luo Feng menuju ke aula batas. Gila, bangun pagi sekali. Ada beberapa petarung yang melakukan latihan pagi mereka di sektor tersebut. Gila, ku dengar kau menghasilkan banyak uang dalam 2 bulan terakhir ini. Lebih baik kau memperlakukan kami dengan sesuatu. Perlakukan kami saudara-saudara di sektor ini dengan makanan yang ceria dan enak. Beberapa pejuang tertawa saat memberikan salam. Tidak ada yang tahu banyak tentang penghasilan besar Luo Feng dari Hunter Silver Moon Wolf, tetapi beberapa orang di lingkaran petarung mengenali Luo Feng dari pembantaian gila yang dia lakukan. Membunuh 10.000 monster level prajurit dalam 2 bulan memang rekor pertempuran gila. Jadi mendapatkan julukan gila tidaklah aneh. Juga, karena ini, Luo Feng mendapat lebih banyak rasa hormat dari semua orang. Tidak peduli betapa bodohnya seseorang, membunuh 10.000 monster akan membuat Anda sangat berpengalaman. Latihan membuat sempurna. Baiklah, tidak masalah, ingin pergi malam ini, tertawa Luo Feng. Setelah memasuki aula batas, seorang resepsionis di lobi melihat Luo Feng dan berteriak. Tuan, Luo, pagi sekali, bahkan belum ada orang di sini. Anda mau minum apa? Saya akan mengaturnya. Tidak sekarang, tapi siapkan teh dan makanan penutup. Aku akan memakannya saat aku turun, tertawa Luo Feng, lalu dia langsung naik tangga. Batasi lantai 6 hall. Luo Feng sangat berterima kasih saat dia melihat aula pelatihan raksasa di lantai 6. Disinilah dia menjalani ujian calon petarung. Siapa yang tahu, dalam sekejap mata, calon petarung sebelumnya sekarang adalah petarung elit sejati. Luo Feng menyalakan mesin kekuatan tinju dan mesin penguji kecepatan. Setelah menyalakan penguji kecepatan, Luo Feng berdiri di trek. Mari kita lihat kekuatan saya. Luo Feng, yang sedang santai, langsung menembak dengan suara, "Hau," seperti anak panah yang meninggalkan busurnya. Dalam sekejap mata, dia bergegas melewati trek dan mulai melambat. Luo Feng melihat ke penguji kecepatan, dan layar menunjukkan 78,6 meter per detik. Tidak buruk, mata Luo Feng berkedip. Biasanya, 60 meter per detik adalah yang Anda perlukan untuk tingkat kebugaran tubuh Anda untuk mencapai prajurit tingkat lanjut. Dan 90 meter per detik adalah apa yang Anda butuhkan untuk mencapai panglima perang tingkat pemula. Biarkan aku menguji kekuatanku. Luo Feng berjalan di depan mesin uji kekuatan tinju, menarik napas dalam-dalam, dan membiarkan kekuatannya meledak. Ledakan. Tinju itu mengenai penguji seperti bola meriam dan dengan ganas mengguncang semuanya,
tampilan menunjukkan 6.121 kg. Biasanya, 4.000 kg dihitung sebagai prajurit tingkat lanjut, dan 8.000 kg dihitung sebagai panglima perang tingkat pemula. Tentu saja, ini hanyalah angka yang memperkirakan kekuatan Anda. Keterampilan sejati Anda tidak hanya ditentukan oleh tingkat kebugaran tubuh Anda, tetapi juga oleh rekor monster yang Anda bunuh. Kebugaran tubuh hanyalah sebagian dari kekuatan Anda. Sekarang mari kita uji kekuatan tenaga Nine Stage Thunder Blade. Luo Feng menarik napas dalam-dalam dan kemudian tiba-tiba membuka matanya. Dia mengerahkan kekuatan melalui kakinya, yang menyebabkan seluruh lantai aula pelatihan sedikit bergetar. Kekuatan yang kuat langsung terbawa dari kakinya ke pinggangnya. Kakak gelombang-gelombang setiap bagian tulang punggung Luo Feng terangkat, dan kekuatan yang kuat dibawa ke lengan kanannya. Pada saat yang sama, pinggang dan punggungnya mengeluarkan dua tenaga yang terhubung seperti riak di permukaan genangan air. Menghubung. Tahap kedua dari Nine Stage Thunder Blade, kekuatan 210%, meledak. Saat tinju Luo Feng bergerak, itu terus berakselerasi. Itu membawa gelombang kejut yang eksplosif, karena langsung menghantam mesin. Boom gelombang-gelombang, target jatuh dan kemudian perlahan-lahan menegakkan dirinya lagi. Layar juga berhenti sejenak sebelum menampilkan angka, 12.928 kg. Baik. Luo Feng tersenyum di wajahnya, 6.121 kali 2,1 adalah 12.854. Namun, kekuatan tinju hanyalah perkiraan, jadi bisa sedikit lebih tinggi atau lebih rendah. Dengan kata lain, kekuatan penuh Luo Feng mendekati kekuatan 13.000 kg. Tingkat kebugaran tubuhnya yang sebenarnya adalah prajurit tingkat lanjut. Namun, dengan Nine Stage Thunder Blade, dia mencapai panglima perang level pemula. Dan dia melewati 8.000 kg yang diminta. Kekuatan tinju panglima perang tingkat pemula biasanya antara 8.000 kg dan 16.000 kg. Akhirnya, mari kita uji kecepatan reaksiku. Luo Feng memasuki ruang pengujian kecepatan reaksi dan mengubahnya ke mode panglima perang tingkat pemula, dan mengaturnya untuk memulai dalam 5 detik. Setelah menekan tombol merah, Luo Feng dengan cepat berlari ke dalam lingkaran. Di dalam lingkaran, setelah sekitar 5 detik, BEEP gelombang-gelombang BEEP gelombang-gelombang, meriam mesin penguji kecepatan reaksi mulai berputar semakin cepat hingga mencapai kecepatan yang mencengangkan. Setelah itu, peluru karet kecil ditembakkan dari belasan moncong meriam utama yang terbang menuju lingkaran merah. Begitu cepat, Luo Feng berdiri di tengah lingkaran merah dan mulai bergerak dengan cepat. Langkahnya ringan, namun cepat. Dan sangat santai. Jika Anda dapat menemukan seseorang yang memiliki kecepatan reaksi yang sama dengan Luo Feng, mereka mungkin tidak akan sesantai dia, karena teknik Luo Feng telah mencapai kelas Ruwei. Dengan teknik kelas Ruwei, Luo Feng mampu memaksimalkan kemampuan menghindarnya. PU. Dua peluru mengenai Luo Feng, tetapi Luo Feng tidak ragu-ragu dan terus menghindar. 1 menit kemudian, meriam berhenti berputar. Luo Feng lalu berjalan ke layar dan melihat dengan cermat, 60 detik, 21 hit, 0 kontak dengan lampu merah, bagus. Luo Feng kagum pada kelas ini. Dia benar-benar dapat menerima nilai yang sangat baik pada tes kecepatan reaksi panglima perang tingkat pemula. Anda dapat dengan jelas melihat hasil dari kelas Ruwei. Sebenarnya, mesin penguji kecepatan reaksi, ini secara teknis menguji kemampuan menghindar Anda. Dan kemampuan menghindar Anda bergantung pada kecepatan reaksi, kesadaran, del. Namun, ini adalah cara terbaik untuk mengujinya. 78,6 meter DTK. Kekuatan tinju 6.121 kg, paling banter aku bisa membuatnya mendekati 13.000 kg. Tes kecepatan reaksi, panglima perang tingkat pemula, luar biasa. Luo Feng sangat puas dengan hasilnya. Dia jelas bahwa tingkat kebugaran tubuhnya harus membuatnya menjadi prajurit tingkat lanjut, tetapi dengan bantuan dari kelas Nine Stage Thunder Blade dan Ruwei, dia dapat membuat kekuatan serangan dan kecepatan reaksinya mencapai panglima perang tingkat pemula. Setelah pengujian, Luo Feng turun dengan riang. Di lobi di lantai pertama, beberapa pejuang sedang duduk dan mengobrol. Gila, kepala instruktur, Luo Feng, Wu Tong juga ada di sana dan tertawa saat dia berkata, apakah kamu datang sepagi ini untuk menonton ujian calon petarung?
Anda tidak menonton beberapa kali terakhir. Nah, kali ini bagus juga, datang dan lihat bagaimana pemula ini menguji. Mungkin Anda bisa mengujinya saat waktunya tiba. Petik 2 titik. Luo Feng membeku. Ujian calon petarung. Ya, hari ini 12/1. Setiap hari pertama setiap bulan adalah hari ujian calon pejuang.